tawadhu itu tidak merasa lebih baik dari yang lain. Tawadhu itu bukan bagaimana rendahnya punggung kita tundukkan ke orang lain. Kucing itu kalau mau mencuri ikan, dia jalannya nunduk kucing, tapi dia mau mencuri ikan. Jadi tawadhu itu bukan seni menundukkan badan, tapi bagaimana menundukkan hati dari merasa lebih baik dari yang lain. Walaupun biasa, tapi hatinya merasa bahwa dirinya lebih buruk dari yang lain, itu tawadhu. Walaupun jalannya begini, tapi yang merasa bahwa orang lain kalah, dia lebih baik dari orang lain, maka itu sombong. Nah, semoga kita dijaga oleh Allah. Ya, karena Rasulullah sangat tawadhu, luar biasa tawadhu Kanjeng Nabi, luar biasa. Beliau makan posisinya seperti budak, duduknya seperti budak, karena selalu merasa dirinya adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya sesungguhnya tawadhu itu adalah sesuatu yang harus. Nah, kalau sekarang kita melihat orang yang tawadhu itu kan kagum, ya lah. Melihat seseorang yang tawadhu itu kagum. Sebetulnya itu sesuatu yang tidak terlalu harus dikagumi sebetulnya. Karena tawadhu itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, hadirin hadirat. Tidak bisa ditawar ya. Kalau zamannya Rasulullah SAW semuanya tawadhu. Sahabatnya Kanjeng Nabi semuanya tawadhu. Jadi mereka heran kalau ada orang sombong. Karena zaman sudah berubah sekarang, kita heran kalau ada orang tawadhu. Saking banyaknya yang sombong. Tawadhu itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sebetulnya tawadhu itu sesuatu yang bukan untuk dikagumi sebetulnya, karena itu harus. Kalau kita kan sekarang lihat orang tawadhu itu kan luar biasa. Waduh, tawadhu ya, Masya Allah. Rasulullah bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu diangkat oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah. Dan siapa yang merasa sombong akan dihancurkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong. Sombong itu apa? Paling tidak dia, katanya Nabi Muhammad SAW, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selama kita masih melihat orang lain itu di bawah kita, maka itu sombong. Sebetulnya bisa kita dites. Kita itu termasuk tawadhu atau tidak bisa dites. Contohnya begini, kalau kita sedang ke pasar, jangan disamakan dengan orang-orang yang berkopiah atau bersarung atau yang berjilbab. Coba kita lihat orang yang di pasar yang sederhana, pekerja, tukang bongkar muat barang di pasar, yang pakai kaos pendek, celana pendek, bajunya yang compang-camping. Coba waktu itu kita tanya ke diri kita sendiri. Misalnya ada orang tanya kepada kita, Mas, jenengan dengan orang yang angkat-angkat barang, jenengan dengan kuli itu, jenengan dengan tukang itu lebih baik mana? Kalau ada rasa bahwa saya masih lebih baik dari dia, berarti masih ada rasa sombong di hati kita. Jelas ya? Kalau masih ada rasa bahwa ya podo mungkin, atau bisa jadi saya lebih baik dari dia, saya pakai sarung, saya pakai kopiah, saya istiqomah ke masjid, dia ribut di pasar. Nah, kalau ada rasa seperti itu berarti masih ada rasa sombong di dalam hati. Kalau kita sudah merasa bahwa bisa jadi dia lebih baik dari saya, setiap ketemu orang bisa jadi dia lebih baik dari saya, setiap orang dirasa bahwa bisa jadi dia lebih baik dari saya, tidak peduli pakaiannya, tidak peduli bajunya. Bahkan kalau melihat seorang yang non muslim, itu tidak boleh kita merasa, waduh, aku pasti surga nih, iki pasti neraka nih, tidak boleh. Harus disyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya ini dikau beriman, tidak seperti dia. Bisa jadi kalau tidak dijaga oleh Allah, dia masuk Islam jadi orang baik, saya bisa keluar dari agama, kan bisa. Dulu para sahabat itu merasa menyesal, pernah
gak seneng ke Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar kan keras orangnya sebelum masuk Islam. Ya toh? Tapi akhirnya begitu masuk Islam kalah kabeh sahabat-sahabat yang lain. Kalah kabeh. Nah, bisa jadi orang yang non muslim saat ini juga begitu. Jadi yang paling enak itu ngurus awake dhewe. Itu paling aman sudah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Untung orang yang sibuk dengan aibnya sampai dia gak kober ngurusi aibnya orang lain. Nah, semoga kita jadi orang yang tawadhu karena Nabi Muhammad itu sangat tawadhu. Amin ya rabbal. Oh, luar biasa. Mboten nate Kanjeng Nabi merasa seneng luwih apik teko sing liyane. Ndak pernah Rasulullah merasa lebih baik dari yang lain, walaupun dengan sahabatnya.